Analisa teknikal 30 Mei 2022. Nah, jadi kalau kita lihat ya, memang BTC ini sepertinya sudah breakout ya. Nanti kita lebih lanjut bicara mengenai ini. Sebelumnya seperti biasa kita lihat dulu dari datanya seperti apa gitu ya. Kalau dari sentimen secara on-chain itu sebenarnya karena ini baru kenaikannya ya. Jadi memang masih bearish kalau kita lihat. Nah, bagaimana dengan Fear and Greed? Fear and Greed juga kan di update-nya itu beberapa jam sekali, jadi sepertinya masih turun. Nah, ya ini ya. Jadi turun 4 poin dari kemarin, malahan 10 di Extreme Fear, padahal sekarang kan sudah naik cukup tinggi gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari secara teknikal, ini kan ada technical score-nya dari Quantify Crypto ini, kita itu slightly bullish gitu ya. Dan juga kalau dilihat tren 1 jam candlestick itu masih bullish juga. Bagaimana dengan funding rate dan lain-lain? Gitu. Kalau funding rate ini masih beragam, jadi ada apa namanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi masih lebih ke arah netral. Ini netral gitu. Kalau yang hijau ini negatif itu lebih kepada apa namanya bullish gitu. Nah, tapi kalau yang ini kita lihat kan kebanyakan netral. Jadi ini kalau dari funding rate itu masih netral. Bagaimana dengan open interest? Kalau open interest terlihat sekali itu ada kenaikan dari 24 jam yang lalu pun 10% kenaikannya, 4%, ini semakin turun ya. Kalau semakin harga semakin tinggi ya pasti orang ada yang close posisi gitu ya. Terus kalau long versus short itu posisinya kalau 5 menit ya itu kurang kurang memberikan gambaran besarnya. 15 menit pasti masih long, 1 jam juga ya. Jadi terlihat sepertinya wah bullish sekali ini. Nah, ini semuanya ya. Sejauh ini kalau dari data open interest dan long short ratio ini ya. Kalau dari yang lain itu masih dari technical juga bullish. Kalau Fear and Greed tadi karena belum terupdate jadi masih ada sedikit ke arah bearish. Bagaimana dengan preset? 1 day, 1 day, 1 day itu netral, 4 jam sudah mulai buy, 1 jam juga strong buy, 15 menit buy. Ya, itu seperti yang diduga lah ya. Kalau kita lihat secara volume pun memang kenaikannya cukup signifikan gitu. Nah, ini karena setelah breakout tadi. Oke, kita coba lihat dari time frame besar dulu ya. Time frame besar itu kita lihat kalau misalnya di weekly karena ini pembukaan. Nah, ini banyak juga dibahas. Saya lihat ya. Apa namanya? Wah, udah 9 kali red candle katanya. Diharapkan sebenarnya open apa namanya penutupan terakhir tadi itu di hijau gitu ya, tapi nggak sempat gitu. Jadi mungkin yang untuk minggu ini orang berharap lebih ke arah bullish. Tapi sebenarnya kalau kita lihat posisinya masih ini sudah terbentuk lower low gitu ya. Nah ini di week-nya sekarang. Nah, kita lihat memang untuk minggu ke depan atau minggu ini gitu apakah kembali lagi ke posisinya. Kalau misalnya kembali lagi ke posisinya ya ada pertanda sedikit bagus paling enggak ya. Soalnya kalau kita lihat di posisi ini MFI juga sudah mendekati oversold. Jadi harusnya memang ada bounce sedikit gitu. Ini kalau time frame besar apa namanya 1 mingguan gitu ya. Kalau 1 harian, kita lihat lagi. 1 harian ini itu ada terbentuk pola wedge gitu ya. Nah ini saya buatkan. Nah wedge-nya ini ya. Nah kalau misalnya mau lihat lebih jelas itu di 4 jam saja. Saya tadi juga sudah update di VIP sih sebenarnya. Nah ini. Jadi terlihat sekali ini ada falling wedge itu sudah breakout sekarang posisinya. Nah, resisten ada di mana? Resisten ada di sekitaran POC ini 30.400 sampai 30.600 ya resisten ini volume. Kalau mau lebih dekat ini ada 30.200-an
Itu resisten volume ini baru ditolak dari situ sepertinya. Jadi makanya baru terbentuk. Jadi lebih bagus ambil di POC sini. Kalau mempertimbangkan mau short gitu ya, tapi kalau saya sih melihat bullish begini ya hati-hati, jangan jangan keburu-buru short gitu. Kecuali nanti memang ada indikator lainnya yang memang menunjukkan arah sana. Jadi paling bagus hari ini apa? Pertama, tentu kalau sudah misalnya, ini kan 4 jaman ya, jadi kalau sudah breakout, kita paling bagus, idealnya gitu dia retest lagi. Gitu ya, mungkin masuk ke, nggak sampai masuk, tapi ke support wedge-nya ini. Nah, di sini baru kita ngelong. Itu sangat bagus. Nah, tapi kalau misalnya sudah breakdown lagi, masuk ke sini lagi, ya kita tunggu lagi gitu ya, berarti sudah sideways lagi di sini. Nah, kalau melihat pembukaan seperti ini, sepertinya harusnya optimis gitu ya. Jadi kalau misalnya memang paling bagus posisi ya di sini. Kalau yang masih berani mengambil resiko, ya bisa di dekat-dekat sini gitu ya. Tapi agak bahaya gitu. SL-nya soalnya mungkin di sekitaran sini gitu, jadi agak gede gitu ya. Jadi kalau bisa masuk ke sini. Kecuali nanti tembus resisten, nah boleh kita mengambil agak apa namanya tinggi gitu ya. Memang kalau untuk sekarang sih ya saya apa namanya suggest itu hati-hati lah. Ini juga MFI sudah mendekati, nggak mendekati sih, baru di posisi bot gitu ya. Kalau sudah overbought ya hati-hati. Makanya mungkin ada apa namanya possibility ke arah naik lagi. Tembus nggak ke resisten berikutnya? Ya kita lihat nanti seperti apa ya. Walaupun sejauh ini lebih ke arah bullish tentunya. Coba kita lihat di apa namanya time frame kecil gitu ya. Nah, kalau time frame kecil ini juga sudah berada di atas VWAP gitu. Ini tuh lihat ya VWAP-nya mengikuti. Nah, jadi kalau misalnya mau ambil posisi ya ini sekitaran mungkin 29.800. Kalau tadi itu 29, kita lihat lagi. Sini 29.600 lah ya. Nah, jadi terserah jadi profil resiko teman-teman lah seperti apa gitu ya, ambil posisi atau enggak, di mana tepatnya gitu. Memang kalau saya sih apa rekomendasikan seperti ini. Nah, kalau di time frame kecil pun ini sudah memasuki overbought gitu ya. Jadi mungkin ada retrace sedikit, mungkin ada naik lagi. Nah, apakah kuat? Kalau enggak, ya turun lagi sampai retest ke sini. Nah, jadi pas banget kalau di candle 4 jam itu dia bakal retest dulu, baru naik lagi. Ya, itu idealnya tentunya. Tapi posisi nanti prakteknya seperti apa ya kita harus pantau gitu ya. Nggak bisa apa namanya analisa satu kali, ya udah langsung. Nah, kita jadi harus pantau posisi seperti apa. Apakah jadi ini udah bullish gitu ya? Pertanyaannya. Nah, kalau lihat posisi ini, by the way, Bing X saya, ini 1 mingguan, ya ini lupa saya tadi bilang ya lumayan lah ya, apa namanya, profit rate-nya. Terus, jadi kalau kita lihat profit rate ini sekitar 7%-an. Kalau misalnya kita lihat, tadi saya ada sempat ngambil RSR, karena saya lihat bullish sekali sebelum breakout itu BTC-nya. Tapi saya ambil sedikit aja, cuma 5%-an. Nah, sempat kemarin juga sempat short sama long bell aja gitu ya. Karena kalau weekend itu memang volume kecil. Jadi kita lihat volume koin yang memang sedang besar gitu. Itu enak untuk kita tradingin. Ya, mau long kayak, mau short kayak, itu bisa kita atur sendiri gitu ya. Nah, profit rate-nya pun mirip-mirip gitu. Karena ya begitulah sangat volatil jadinya. Bukan volatil tapi pergerakannya itu naik turunnya itu enak gitu dilihat gitu. Nah, kalau misalnya kecil ya agak susah gitu ya yang lain. Bahkan BTC pun cuma pergerakannya ya gitu-gitu doang, baru hari ini aja breakout gitu. Nah, jadi apa namanya? Untuk hari ini kalau kita lihat memang sejauh ini bullish ya kesimpulannya gitu ya. Bullish tapi karena sudah mendekati overbought itu jadi hati-hati. Paling bagus kalau mau itu ngelong waktu kena di wedge ini dan juga tentu disertai volume yang bagus gitu ya. Kalau kita lihat volume lagi itu di sini.
Nah, volume itu kan terlihat sekali ya. Jadi ada penurunan, kenaikan gitu. Nah, selama masih di atas ini, itu sudah sangat bagus gitu kalau kita untuk mau ngelong. Nah, ini sudah mulai ada sell, selnya nanti gimana gitu ya, besar atau enggak tekanannya. Kalau besar juga, nah ya kita pause dulu. Jangan langsung ambil posisi. Nah, kira-kira begitu ya. Itu pun bisa teman-teman lihat misalnya di BNB. Nah, by the way, BNB ini kita sudah koleksi sih di VIP. Saya sudah info dari tanggal berapa itu ya. Nah, ini kalau dilihat dari tanggal 27 Mei. Berarti 3 hari yang lalu saya udah bilang saya cicil spot BNB gitu. Nah, walaupun sudah TP Max gitu ya, karena ini masih ya namanya masih scalping kalau saya sendiri sih ya. Nah, jadi apa namanya enggak, saya kan bukan investor jangka panjang untuk kripto gitu ya. Jadi lebih baik karena saya tahu volatilitas kripto itu seperti apa gitu dan saya pantau setiap hari gitu. Jadi bisa saya kira-kira mencoba untuk timing gitu ya, posisi kapan saya mau ambil, saya mau jual gitu. Jadi ambil lebih ke arah amannya. Nah, selain itu juga saya ada kemarin apa namanya ini tanggal 28 gitu. Nah, ini juga TP Max gitu ya, dua-duanya TP Max. Ini saya ambil IOTEX karena posisinya dia ada mainnet hari ini gitu ya. Nah, kalau sudah eventnya hari ini ya udah telat gitu. Jadi kita ambil sebelum-sebelumnya. Nah, dan itu pun memang ya lumayan gitu berapa persen gitu untuk spotnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin segitu dulu ya untuk hari ini. Tetap stay safe di market, jangan buru-buru. Oh, sorry ini tuh. Nah, jadi apa namanya? Kira-kira memberikan, saya harap memberikan gambaran gitu ya untuk hari ini seperti apa. Jangan buru-buru, bukan berarti kita langsung start buran atau apa gitu ya. Karena dari makro pun sebenarnya memang belum ada banyak perubahan gitu. Walaupun misalnya seperti indeks pasar saham Asia kayak Wall Street kayak itu memang recovery gitu ya beberapa hari ini. Kalau Wall Street kan terakhir Jumat itu juga recovery. Hari ini juga kalau kita lihat Asia juga bagus gitu ya untuk pembukaan ini. Jadi ya memang optimisme ada gitu. Nah, tapi apa namanya kita tetap harus hati-hati lah. Jangan kalau saya sih prinsipnya jangan serok di pucuk gitu ya, karena ini posisinya ya di pucuk gitu untuk beberapa hari ini. Kalau kita bandingkan dengan ETH ya masih jauh memang, sorry ATH gitu maksudnya masih jauh. Tapi ya jangan berarti juga apa namanya, wah ini bakal ATH segala macam. Ya nanti mungkin, cuman kan kita harus lihat time frame apa namanya. Eh, kita masing-masing gitu ya dalam berinvestasi gitu. Nah, jadi paling bagus ya memang waktu koreksi yang pada takut-takutnya itu kita baru sudah masuk gitu. Makanya kayak tadi IOTEX BNB itu ya saya udah masuk duluan gitu. Walaupun sempat turun lagi gitu ya, yang penting nggak SL lah. Namanya spot kan kita bisa atur SL-nya lebih jauh daripada futures gitu ya. Kalau futures karena ada leverage itu agak agak sedikit bahaya gitu kalau kita mengatur SL-nya terlalu jauh gitu ya karena kerugiannya itu juga bisa besar gitu. Nah, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta komen dan share ya supaya kita apa namanya bisa menyebarkan manfaat kepada teman-teman yang lain gitu ya. Dan juga jangan lupa analisa sendiri juga. Ini cuman sebagai gambaran besarnya saja. Jadi teman-teman juga pasti memiliki analisa-analisa sendiri gitu. Jadi dipertimbangkan saja pandangan saya ini ya. Oke, terima kasih. Bye.